Baik, rekan-rekan semua, terima kasih telah hadir di pertemuan keempat. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana tanggung jawab penyiar. Sebenarnya ini easy sebenarnya. Without saya kasih tahu juga sebenarnya mungkin teman-teman sudah bisa memahami dan tahu bagaimana cara tanggung jawab sebagai seorang penyiar. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bagaimana arti-arti dari yang kemarin kalian tulis gitu. Saya coba buka terlebih dahulu dari channel saya di video, dan kemudian mungkin ada teman-teman kemarin, Pak, ini saya nggak masuk gitu ya, tulisan saya kok nggak masuk gitu. Nah, nanti kita bisa tahu sebenarnya permasalahannya dari YouTube-nya sendiri ya. Jadi dari YouTube-nya sendiri yang memang tidak, saya kurang ngerti kenapa kok nggak bisa gitu ya, nggak bisa ditampilkan ini. Oke, where is the videonya? Ya, kenapa ke sini? Oke. Iya. Oke. Sebentar. Sorry, ini sebenarnya kita online baru pertama ya. Hari pertama saya nggak sempat untuk online ya. Atau sudah pernah? Iya, Pak. Iya, baru ini, Pak. Oke. Baru kali ini ya. Jadi sebenarnya kalian udah pernah bergabung di kelas saya atau belum? Saya pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Kayaknya wajah-wajahnya baru semua ya. Saya nggak hafal nih. Paling baru satu atau dua. Oke. Saya pengen kenalan dulu deh. Dari kalian, mulai dari Dia dulu. Dia Najiyah. Yang saya cek ada Dia Najiyah. Iya, Pak. Oke. Silakan Dia. Perkenalan nama. Enggak. Saya tanya aja ya. Soalnya bukan semester. Oh iya. Oke. Dia, this is your first time to meet me? Iya, Pak, first time. Oke, first time. Berarti sekarang semester 5 ya? 7, Pak. Oh, ini semester 7. Mata kuliah ini semester 7. Iya, 7. Oke. Mata kuliah presenter TV kan? Iya. Presenter TV dan radio. Dan Anda sudah semester 7. Jadi the ending adalah mata kuliah semester 7. Oke. Dia, saya rasa kamu udah paham ya jurnalistik semuanya berarti. Dari mulai dasar jurnalistik, implementasinya, kemudian juga what do you call it? Public speaking juga gitu ya. Apa ada yang nggak begitu paham nggak? Dari sudah berlangsung berapa semester ini? Gitu. Lumayan paham sih, Pak. Tapi kalau online ya saya ngerasa kayak rada kurang suka, agak nggak paham aja gitu. Oke. Agak ngerti. Tapi public speaking itu semester 5 ya belajarnya? Gitu. Iya, saya lupa deh, saya udah ngambil public speaking belum ya? Oke. Tapi artinya modal-modal jurnalismenya udah tahu bagaimana membuat straight news, ya, bagaimana membuat feature, juga bagaimana membuat format magazine kan di dalam sebuah ini. Dia dari media dari broadcast atau Iya, Pak, broadcast ya. Berarti sudah paham lah ya hal-hal itu semuanya. Iya, Pak. Tinggal menempatkan diri menjadi presenter. Dia udah, ini mata kuliah IPM ya? Pilihan kan mata kuliah ini? Aduh, saya lupa lagi, Pak. Gitu. Ya, mata kuliah pilihan artinya bisa tidak memilih mata kuliah ini gitu. Iya. Oke. Berarti
ada dua hal nih, ada dua hal. Yang pertama, memang orangnya sudah bisa. Yang kedua, orangnya benar-benar belum bisa. How to present something, gitu. Dia posisi yang mana? Sudah bisa. Kayak belum terlalu bisa sih, Pak. Kalau dari cara ngomong kamu sih, kamu udah punya modal sih. Emang iya. Ya, nanti kita coba lah ya. Oke. Thank you Dia ya. Iya, Pak. Dia tinggal di Iya, Pak. Bekasi. Makasih, Pak. Oke. Apa, Pak? Tinggalnya di Bekasi ya? Iya, di Villa Nusa Indah. Masuknya Kabupaten Bogor. Oh gitu, orang Bogor ya. Orang Bogor yang lebih dekat Iya. ke Bekasi ya. Iya, betul. Oke, thank you Dia. Next, Fatia Rahma. Saya, Pak. Oke, Fatia Rahma. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Fatia Rahma ngambil mata kuliah IPM presenter media. Iya. Presenter TV dan radio. So, why do you choose this? Kenapa, Pak? Why do you choose this? Karena emang ini wajib, mata kuliah wajib. Kuliah wajib atau pilihan? Setahu saya ini wajib broadcast, Pak, IMP. Oh, oke. Jadi yang disebut pilihan itu karena Anda broadcast makanya ngambil ini gitu ya? Enggak, emang kalau broadcast diwajibkan ini, Pak. Broadcast diwajibkan ini. Fatia memang Iya. ngambil ini. So, Iya, udah. aku penjurusan broadcast. Oke, berarti sudah banyak memahami tentang jurnalistik ya? Insya Allah, Pak. Sedikit-sedikit. Oke, karena saya basicnya ya dari jurnalistik, dari jurnalis. Dulu pernah di MNC TV, gitu ya. Tapi kalau Iya, memang menjadi presenter, wajah kayak saya pastinya belum. Jadi belum memenuhi persyaratan. Saya hanya reporter on cam dan reporter kalau ada komunikasi dengan host gitu, komunikasi dengan host. Jadi reporter live on tape dan juga on cam itu jadi di situ. Tetapi beberapa hal terkait presenting, insya Allah bisa memahami. Jadi cuma dari pengalamannya berarti perlu kalian teman-teman menggali lagi gitu ya, bagaimana pengalaman orang-orang yang di depan kamera langsung ya, di depan kamera langsung dan harus harus yang namanya presenter TV itu akan berkelahinya dengan produser ya, berkelahinya dengan produser. Jadi kalau di dalam situasi news nih ya, news itu kan tegang ya. News itu sedikit menegangkan, berbeda dengan talk show dan lain-lain. Karena kalau news itu dia tiba-tiba misalnya dalam 1 menit ada berita pengeboman misalnya, berarti itu harus berubah gitu. Ya, tiba-tiba itu news itu harus berubah. Kalau misalnya Anda menjadi news presenter atau news anchor gitu, nah itu tiba-tiba 1 menit akan berubah ketika ada fenomena terbaru di menit itu. Nah, si presenter harus dituntut untuk langsung bisa menginformasikan itu. Terkadang naskahnya juga masih minim gitu ya, nggak sempat ngebuat naskah, si presenter harus memiliki kemampuan untuk bisa mempresent peristiwa itu. Yang gambarnya pun masih belum ada kan. Nah, ketika gambar belum ada itu tiba-tiba harus komunikasi dengan si reporter yang ada di lapangan. Kekuatannya mengambil informasi dari si reporter. Jadi kalau di news presenter itu tantangannya itu. Nah, nanti after UTS kalian akan saya tantang untuk menjadi news presenter terlebih dahulu. Jadi kalau Anda lihat RPS-nya atau kontrak kuliahnya Anda bisa baca di situ. Setelah UTS itu langsung tes semuanya. Jadi nggak ada materi lagi. Jadi yang saya berikan di sini juga memang materinya sebenarnya sih materi yang nggak perlu Anda pelajari juga gitu, maksudnya udah hanya mungkin banyaknya tips-tips gitu ya,
banyak tips-tips gitu. Jadi kalian mungkin udah meledak kali ya semester 1 sampai semester 6 udah memahami jurnalisme. Itu tinggal praktikalnya. Oke, Fatia tinggalnya di Aku di Bekasi Timur. Oke, Bekasi Timur. Lumayan ya, timur Iya, Pak. ke barat gitu ya. Utara, Oh iya, utara ya. lumayan. Timur Iya, itu kampus masuknya utara. Oke. Timur itu berarti daerah Durenjaya ya? Bukan. Aku lebih ke arah Bantar Gebang, ke arah enggak Oh. Pak, beda arah. Aku ke timurnya. Oke. Oke, Bantar Gebang itu masuk timur ya. Oke. Thank you, Fatia. Iya kayaknya. Iya Pak, sama-sama. Next, ada Rahullah Firmansyah. Iya, Pak. Oke, Rahullah. Semester 7 juga? Iya, Pak. Oke. Rahullah tinggal di Bekasi, Pak. mana tuh? Timur, barat, utara? Selatan. Selatan itu Jati AC. Galaksi, Pak. Nggak hafal saya. Seorang Tangerang. Sebelum Jati Asih. Oke. Oke, Rahullah. Anda sebenarnya lebih menyukai presentingnya atau menyukai editing atau video? Secara skill Anda sebenarnya Anda lebih ke editing video, ke penulisan naskah atau kemana? Belakang layarnya aja sih, Pak, lebih sukanya dibandingkan depan kamera. Producing berarti? Iya, Pak. As a producer atau as an editor atau? Kayaknya sih lebih ke producer aja, produser, Pak. Oke, that's great. But it's okay ya, nanti belajar presenter itu saya nggak kelihatan wajahmu sebenarnya. Gitu. Saya nggak kedengeran tadi soalnya. Oke, jadi saya suka nanya, jadi kuatin aja misalnya nanti di skillnya di mana gitu. Jadi kita nggak harus maruk ke semua lini ilmu kita kuasai gitu. Semua lini ilmu kita kuasai, misalnya editing juga, on cam juga, ini juga gitu ya. Satu aja kekuatannya, tapi yang lainnya itu supporting kita gitu. Oke, thank you. Ada Rahullah, ada Citra. Iya Pak, hadir. Citra ada yang room. Citra tinggal di mana? Kenapa? Citra pernah ikut kelas saya ya sebelumnya? Oh, belum, baru pertama. Oh, this is your first time. So, Iya, Citra, where do you live? Di Bekasi Timur, Pak. Oh, Bekasi Timur. Berarti tetangga dengan Fatia ya? Ya, kalau tadi kakaknya di Bantar Gebang, saya di Mustika Jaya. Oke. Oh, saya tahu di Mustika Jaya ada perumahan yang baru. Banyak ya? Lumayan. Oke, Citra suka dengan presenting? Atau lebih suka apa? Kalau saya sih lebih sukanya ke penulisan naskahnya sih, Pak. Well, that's great. Penulisan naskah. Nanti saya pengen kotak-kotakan siapa yang jago penulisan naskah, siapa yang memang suka presenting. Gitu ya. Nah, ya. Karena gini, ketika kita present something itu kata kuncinya sebenarnya what's your idea. Ya, what's your ideas on your mind, and then you speak up gitu. Ya, and then you speak up, and after that PR-nya adalah can the audience interpret our words gitu. Can the audience interpret our words. Jadi kalau misalnya the interpretation is same, ya, if the interpretation is same, so we have goal kita tuh nyampe gitu ya. We have set the goal gitu. Jadi kita udah nyampe goalnya, targetnya gitu. Nah itu what's in your mind. Jadi PR-nya bagaimana teman-teman ketika mind kita ada di otak nih gitu,
kemudian kita bisa ungkapin. So you have you need to have lots of ideas. Nah, ideas itu diambilnya dari pengalaman-pengalaman kita, gitu ya. Pengalaman-pengalaman kita kemudian kita mampu kita ungkapkan. Jadi ketika ada sesuatu yang clearance, ketika ada sesuatu yang mendadak, kita bisa mengungkapin itu karena udah banyak pengalaman. Nah, itu sama dengan kekuatan kalau misalnya Anda menulis. Gitu. Orang-orang yang biasa menulis itu orang-orang yang banyak search-nya, banyak search apa ada di otaknya itu, baik apa yang dilihat dia, apa yang dirasakan ataupun apa yang ia baca, gitu. Nah, itu menjadi sebuah tulisan. Nah, kalau udah tulisan udah mumpuni, enak juga ngomongnya. Kemampuan orang yang biasa menulis, ngomongnya itu seharusnya sistematis. Ya, harusnya sistematis gitu. Nah, yang nggak biasa menulis, dia bisa ngomong apapun. Kadang nggak sistematis, bedanya kayak gitu. Nanti kita lihat bagaimana sistematikanya dalam berbicara atau menulis. Oke, thank you Citra. Next ada Iya, Pak. Azhar Adam Madani. Ini 3 nama nih. Azhar Adam Madani. Saya, Pak. Oke. Where do you live? Dengar nggak, Pak? Azhar? Bekasi Utara, Pak. Bekasi Utara. Di mana? Kampung Beting. Kali Abang, Pak. Oke. Tapi tahu ya daerah itu, daerah Kampung Beting itu. Enggak, Pak. Serius. Daerah yang ke pesisir pantai itu. Tarumajaya kali Pak sana, saya nggak tahu. Yang sekarang kena abrasi itu loh. Muara Gembong. Ah, betul, Muara Gembong. Gembong atau Gembong? Apa itu? Gembong, Pak. Muara Gembong mana narkoba, Pak. Oke. Ya, mahasiswa yang ambil jurnalisme warga saya tugaskan untuk meliput ke daerah sana. Oke. Azhar berarti Bekasi Utara nggak jauh dong dari Perjuangan? Enggak, Pak. Dekat. Dekat banget. Oke, berarti wah ini orang kampung asli nih. Oke. Oke, thanks Azhar. Azhar presenting berarti suka untuk presenting berarti atau sudah terbiasa di depan kamera? Saya lebih suka ngedit, Pak. Ya, oke, ya. Saya udah ngeliat sih wajahnya skill editor. Ngedit. Oke. Thank you Azhar. Next ada Muhammad Dinar. Iya, Pak. Muhammad Dinar. Oke, yap. Oke, Muhammad Dinar, dirhamnya kemana? Di asar. Oke. Ini saya udah lama nggak menemukan mahasiswa punya kumis. Ini kayaknya ada di Dinar aja. Mas kumis. Kalau jenggot banyak. Tapi ini kumisnya. Oke, Dinar. Dinar biasanya cewek ya, tapi ini cowok. Oke. Iya, Pak. Masuk sih cowok cewek mah. Oke. Dinar lebih senang di depan layar atau di belakang layar? Belakang, Pak. Di belakang. As an editor atau kameramen? Kameramen ya? Editor. Oke, editor juga. Oke. Well, thank you Dinar. Next, Celesta Agestia. Ya, saya, Pak. Oke. How to mention your name? Celesta or Tia? What's your nickname? Maaf, Pak, sinyalnya kurang bagus. Ya. Nama apa namanya? Nama panggilannya? Celesta. Oh, Celesta. Jadi lengkap ya? Oh, saya kira mungkin Tia atau Ages gitu. Enggak ya? Enggak, Pak. Atau Lesta gitu. Kawannya Lesti. Boleh juga. Oke.
Celesta ready ya untuk speak up di in front of kamera? Udah biasa ya? Oh, enggak juga, Pak. Oh, enggak juga. Gitu. Oke. Kan kalau dari semester 1 sampai semester 5 atau semester 6 itu kan udah pernah merasakan membuat tugas ya? Buat apa, Pak? Membuat tugas-tugas news atau tugas-tugas soft news gitu ya. Mm-mm. Kamu nggak pernah on cam di itu dalam tugas On cam sih. on cam ya? Mm-mm. Oh, berarti udah sering dong. Udah Di sering rumah. dong. Iya, oke. Thank you, berarti udah banyak nih mahasiswa yang udah biasa ter on cam. Oke, next. Thank you ya, Celesta. Ada Andika Bagus. Andika Bagus, can you show your face? Ya Pak, putus-putus Pak. Oke. Ya sorry ya. Ini masalahnya jaringan nih. Saya pakai Telkomsel, berarti kurang bagus Telkomsel ya. Oke, Andika Bagus. Biasa di depan kamera atau di belakang? Saya lebih suka di belakang kamera Pak. Nulis. Ngedit-ngedit gitu Pak. Oh ya, sekarang banyak kan mahasiswa yang edit ya. Oke. Padahal, may I guess your height? Kamu tingginya 170 ada? Ada. Oke. Kenapa nggak di depan kamera aja? Itu udah modalnya udah cukup. Modalnya udah cukup loh, 170 itu. 170. Kurang pede Pak. Oke. Ya paling kalau masalah wajah kan bisa dipertimbangkan. Oke. It's okay, thank you Andika Bagus. Next ada Ya, makasih, Pak. Elvira Mauliadina. Ya, Pak. Oke, Vira. L, Pak. Oke. Ini kayak Vira biasa TikTokan. Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi punya akun TikTok kan? Enggak. Enggak. Punya sih, tapi belum dipakai. Oh gitu. Kenapa? Enggak pede, Pak. Oke. Enggak pede, tapi jago lah sebenarnya di depan kamera mah ya. Enggak juga, Pak. Oh gitu. Bukan nggak jago, tapi nggak pede ini PR-nya. Oke. So, panggilannya Vira atau Maul? L, Pak. L. Oh, L. Oke, that's great panggilan L. Biasanya yang panggil L itu Elia. Ini Elvira. Bisa Elvira itu Vira. Oke, thank you El. Next Ya, thank you, Pak. Altaf udah tahu ya saya. Dulu biasa join kelas saya. Iya Pak, waktu komunikasi massa waktu itu kalau nggak salah. Oke ya, selamat bergabung lagi di mata kuliah ini Altaf. Iya siap Pak. Oke, thank you Altaf. Next to Ricky Bagus Saputro. Saya Pak, ada Pak. Ricky Bagus. Ini lagi di mana nih? Lagi nganter barang Pak. Nganter barang. What's your job? Enggak, ini lagi nganter barang ke saudara aja Pak, kebetulan. Oh, oke. Ya, lumayan buat jajan-jajan bensin mah ada. Berarti itu bukan ke saudara, itu dibisnisin ke saudara. Nyari duit ke saudara, lu gue kirimin tuh barang, tapi lu bagi duit ya. Pak, gitu maksudnya. Ya sudahlah, namanya pandemi apapun cari duit. Oke. Ya, Thanks Ricky Bagus. Next Aryadi Dharma. Ya Pak, makasih Pak. Oke, wah Aryadi Dharma lagi di mana nih? Di rumah Pak. Oh gitu. Ya, saya nggak kelihatan wajahnya. Boleh digeser. Wah, ini yang spesialis kumis lagi. Banyak juga yang kumisannya.
Oke. Arya Dharma senangnya depan kamera, belakang kamera. Di belakang kamera, Pak. Oke. Ya sebenarnya kayaknya kamu depan kamera juga oke sih sebenarnya. Jadi nggak mau coba di Ya, mungkin kalau ada kesempatan bisa kali, Pak. di belakang itu kayak ngedit atau nulis? Oh, Iya, Pak, ngedit, Pak. oke ya, banyak editor di sini. Thank you. Berarti spesifikasi laptopnya juga udah cukup mumpuni kalau banyak editor. Next ada Muhammad Ilham Nur Akbar. Ini kayaknya lagi di perjalanan nih, on the way. Iya Pak, Lagi di mana nih, Mas Ilham? lagi di jalan, lagi ikut kegiatan Pak, kebetulan. Oh, ikut kegiatan apa nih? Habis vaksinasi Pak. Oke. Ini Mas Ilham nih, ini keren banget nih jenggot sama itu. Ini empunya nih. Tumbuh subur semua nih. Oke. Alhamdulillah. Oke. Ya, oke, hati-hati di jalan, Mas Ilham. Siap. Oke, next ada Pipin Yoga. Ya, saya. Pipin Yoga nih udah biasa ikut kelas saya ya. Iya, pernah sekali, Pak. Oke, saya skip. Lanjut Muhammad Wisben. Muhammad Wisnu Prayuda. Oke. Iya, halo Pak, halo. Ya. Oke. Mas Wisnu, ini lagi di kantor kali ya? Iya, Pak, benar. Oke. Iya, So benar, what's your job? Saya pengawas. Pengawas sekolah? Enggak, dari salah satu stasiun bahan bakar di Tanggerang. Oke. Wow. Oh, ini profesional nih. Oh, enggak juga, Pak. Oke. Oke, Mas Wisnu, saya justru bertanya kenapa ambil komunikasi kalau kerjanya di bank? Apa ya, Pak? Mungkin ini rezeki saya sih, Pak. Niatnya juga nggak mau sih, Pak. Tapi ya selagi ada, ya saya ambil aja dulu. Yang selagi adanya pekerjaannya atau kampusnya nih? Kerjaannya, Pak. Oh, kerjaannya. Oh, Iya. jadi ada pekerjaan, ambil dulu gitu. Jadi kuliah dulu baru kerja gitu, atau kerja dulu baru kuliah? Kerja dulu sih, Pak. Kebetulan kerja dulu. Iya. Oke. So how long? Sudah berapa lama? Around 2 years maybe. 2 years. 2 years and now you are a supervisor. Yeah. Oh, that's great. Oke. Well, selamat sekalian belajar sambil bekerja. Mudah-mudahan tidak terganggu ya. Tidak terganggu belajarnya, bukan tidak terganggu kerjanya. Iya, benar. Oke. Thank you, Mas Wisnu. Next, Andi Tria. Iya. Andi Tria. Oke, next Aditya Irfan Maulana. Iya, Pak. Oke, how do I call you? Irfan, Adit, atau Maulana? Biasa sih Adit sih, Pak. Adit, this is your first time join with me? Iya, Pak, first time banget. First time banget, oke. Ya, selamat bergabung ya di kelas presenting. Iya, Pak. Ini style-style presenter musik nih kayaknya. Suka musik ya? Kenapa, Pak? Suka musik ya? Enggak? Suka sih, Pak. What's your hobby? Hobi sih ya paling riding sama naik gunung lah. Wah, ini berarti presenter outdoor nih. Iyalah, nanti ditantang untuk supaya bisa outdoornya nih. Naik gunung, how many mountains have you hiked? Berapa ya, Pak ya? Nggak ngitungin sih. Oh ya? Iya, nggak ngitungin. Can you mention the name of the mountains? Kenapa? Can you mention the name of mountains that you have hiked? Putus-putus, Pak.
Bisa disebutin nggak nama gunung apa aja yang udah biasa didaki? Oh, masih dekat sih Pak. Gunung Papan Cikuray, Cikuray, Guntur, Cermai, terus kemarin baru turun dari perahu juga sih. wah, perahu itu dingin banget ya. Main sih Pak. Bulan ini lagi Oke. Oke, putus-putus Adit. Gunung ya. Teman-teman nih mungkin kalau Anda tahu apa destinasi wisata itu ya. Destinasi Dieng ya, destinasi wisata di Dieng. Nah, gunungnya itu Gunung Prau. Ya benar ya Adit ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Iya Pak, di daerah sana Pak. Itu di Dieng itu disebutnya negeri di atas awan gitu, kota di atas awan. Memang dia itu bisa sampai ke 0 derajat gitu. Kota di berbatasan antara Banjarnegara dan Wonosobo itu melalui Pemalang juga Anda bisa tembus di situ. Nah, nanti ketemu daerah itu tidak ada gerbang dan gerbang itu kalau dari Wonosobo ada gerbangnya, tapi kalau dari Pemalang atau Banjarnegara itu nggak kelihatan gerbang sedikit pun, cuma kayak dataran-dataran tinggi aja, dan ternyata itu adalah daerah Prau. Daerah Prau lagi, daerah Dieng gitu. Dan di situ beberapa situs sejarah juga ada di situ. Salah satunya ada Candi Arjuna kalau nggak salah. Jadi nanti Anda bisa menemukan itu daerah benar-benar indah, dinginnya luar biasa. Yang menariknya adalah di jadi dia memang dataran tinggi, di ketinggian segitu orang masih banyak yang menempati, dan tempat makan dan segala macamnya masih terjangkau oleh orang-orang Jabodetabek, dan kreativitas warga-warga di sana itu menarik banget gitu ya. Anda kalau misalnya yang belum sempat ke sana, silahkan ke sana, menarik banget. Dan yang menariknya itu dingin, tapi dinginnya itu bukan dingin cuma cuaca ya, tapi apa namanya, anginnya itu yang gerak itu dingin luar biasa. Sorry ada ajan, kita ini dulu ya, kita skip dikit. Oke.
Oke, baik. Kita kembali lagi. Iya. Bisa diaktifkan kembali videonya. Tadi ada azan sedikit ya. Tadi sudah Pak Muhammad Wisnu, Andretia, Aditya Irfan tadi. Kemudian lanjut ke Ririn Resti Wulanda. Iya, Pak. Oke, Ririn. Gimana kabarin? Baik, Pak. Oke, ini lagi di mana? Kayak lagi di kafe. Lagi di kamar, Pak. Oh, gitu kamar. Jadi kafe jadi kamar gitu. Biar enak aja bikin video atau presentasi. Oh, gitu. Jadi lebih biar ya menarik, Pak. Oh, itu dipakai. Oh, kamu biasa konten creator kan? Enggak juga, Pak. Karena enggak. biar dia enak aja dilihatnya. Oke. Itu. Itu tembok atau ini? Ini Wallpaper wallpaper. atau wallpaper? Wallpaper 3D, jadi yang lembut gitu. Oke. That's great. Asik juga ya pakai gituan. Smart juga ya. Kayak inspirasi juga nih saya buat gituan. Kayaknya jelek banget. Oke. Ririn berarti sudah biasa lah ya membuat video ya. Ya. Ya video mah kadang-kadang bikin hampir tiap hari, Pak, tapi nggak di-upload aja. Oh gitu. Tuh kan bener konten creator berarti. Kenapa nggak di-upload? Nggak pede aja, Pak. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada tugas atau apa ya bikin video-video nggak jelas. Iya, bikin video-video nggak jelas. Kayak video-video apa ya? Ya kayak bikin unboxing apa gitu, terus nanti bikin perkenalan diri, pura-pura diwawancarai. Wah, ini baru nih namanya Absurd gila banget. kamera nih kalau kayak yang gini nih. Sayang banget jadi salurkan. Oke. That's great. Wah, kalau udah kayak gini udah tinggal itu. Berarti udah nyiapin ini dong, berarti sekotak alat set make up-nya, foto gitu. Oh, kalau kayak gitu sih nggak terlalu sih, Pak. Kalau misalnya mau bikin video atau apapun, ya kayak misalnya nih mau bikin unboxing ya bikin unboxing aja, nggak ada prepare buat bajunya apa, wardrobe-nya apa, itunya apa, enggak. Oh gitu. Kenapa nggak Iya. di sekalian? Ya karena nggak di-upload juga, cuma buat pribadi doang. Oh gitu. Oke. That's great. Nanti kita itu aja. Thank you Ririn Resti. Next Ya, to Pak, Noval. Hadir. Iya, Hadir, Pak. Nah, Noval juga kayaknya konten creator juga, bukan? Enggak, Pak. Enggak. Mukanya doang. Oke. Tapi biasanya apa? Ngedit game atau apa? Biasa paling ngedit gambar, Pak. Video mah kalau ada tugas doang. Oke. Oke, that's great. Editor gambar. Biasa ngebuat iklan berarti ya. Di tempatnya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Thank you Noval. Ada Safira Salsabil. Ya, Pak. How do I call you? Safira or Sabil? Vira aja, Pak. Vira. Oke. Ya. Safira biasa sebagai content creator juga kayaknya ya. Nah. Kalau saya lebih suka nulis skrip gitu sih, Pak. Oh, keren. Berarti Nggak terlalu bisa. nggak terlalu bisa di depan kamera. Belum, nggak pede aja kalau misalnya di depan kamera. Oh gitu. Iya. Ya, sebenarnya tapi tugas-tugas sudah banyak dong yang di depan kamera ya. Iya ada, Pak. Paling cuma dikirim ke dosennya doang, Pak, bukan buat publik gitu. Ya publikin aja di YouTube. Iya, Pak. Oke. It's okay, thank you Safira Salsabil. Next, Hospita nih join kelas saya ya? Iya, Pak. Oh, berarti ya sudah, berarti saya skip ya karena udah kenalan berarti sebelumnya. Oke, thank you Hospita. Next, Irfan Yuri juga pernah tergabung dalam kelas saya? Iya, pernah, Pak.
Oke, berarti saya next aja. Thank you. Next ke Panji Salwa Salsabila. Ya. Salwa Salsabila juga pernah tergabung dalam kelas saya. Atau belum? Belum. Suara siapa? How do I call you? Salwa. Novan mungkin di close dulu suaranya. Bapak suara. Oke, Salwa, mana Salwa? Iya, Pak. Oh. Oke. Salwa content creator kah? Bukan? Can you hear my voice? Bapak, Ya. Are you a content creator? bukan. Bukan. Oh, mahasiswa biasa ya. Oke. Thank you Salwa. Salwa Salsabila. Next Panji Prayogo. Oke. Oke, Panji posisi di mana nih? Di rumah, Pak. Di daerah? Saya di Harapan Indah, Pak. Oh, Harapan Indah. Harapan Indah itu berarti lebih dekat ke utara ya, Jakarta Utara. Iya, benar, Pak. Lebih dekat ke utara. Oke. Biasa sebagai content creator? Enggak, Pak. Oh, enggak. Enggak. Oke. Tapi nanti ditentu ini ya. Oke, thank you Panji Prayogo. Next to siapa nih? Nabila Zikia. Iya, Pak. Oke, Nabila, are you a content creator? Bukan. Enggak. Oh, kenapa enggak? Ya, enggak aja, Pak. Saya orang biasa. Emang content creator bukan orang biasa? Enggak bikin konten-konten gitu sih. Oh, gitu ya. Kali ngebuat konten masak gitu, minuman-minuman yang ringan-ringan gitu. Enggak. Oke. Oke, kayaknya saya nggak kenalan panjang ya. Segini aja mungkin, dan yang lain salam kenal semuanya. Apabila belum itu, kita langsung lanjut ke sedikit materi kita ya. Pertama, saya akan mulai dari apa namanya yang kemarin tuh ya, video ini saya buka dulu linknya. Oke. Jadi teman-teman udah bisa memahami ya perbedaan antara anchor, anchor, presenter, master of ceremony. Berikutnya ada apa lagi? Lupa saya. Anchor, presenter, announcer, master of ceremony, dan host, gitu ya. Jadi kalau anchor itu biasanya di sebuah berita, di berita gitu ya. Kenapa disebut anchor? Anchor itu kan jangkar artinya ya. Dia menjadi jangkarnya berita, gitu. Dia menjadi jangkar. Jadi begitu. Anchor, istilah anchor, ada yang bilang ke saya, Pak, kalau istilah anchor biasa itu artinya jangkar. Kalau ada anchor yang presenter berita itu sebutannya news anchor. Iya betul, tapi sekarang juga mereka disebutnya anchor. Karena kenapa disebutnya anchor itu sebagai jangkar? Karena dia apa namanya? Tadi yang saya sebutkan gitu ya, yang saya jelaskan kepada Fatia tadi itu, bahwa kalau seorang anchor itu dia itu ibaratnya seperti jangkarnya berita, jadi jantungnya gitu ya. Walaupun dia cuma membacakan, tapi dia harus memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tepat, cepat, dan akurat. Dan ketika ada fenomena di 1 menit menjelang itu, oke, saya kasih suasana di ini dulu ya, suasana di sebuah newsroom gitu ya. Suasana di sebuah newsroom itu, ketika informasi ingin ditampilkan gitu ya, dia tuh udah diurutkan ya. Jadi berita nomor 1 apa, berita nomor 2 apa, berita nomor 3 apa, sampai berita nomor 5. Biasanya kalau yang durasi 30 menit itu total berita ada 5 berita
ditambah iklan-iklannya gitu ya. Padahal beritanya cuma 1,5 menit sampai 3 menit yang paling lama gitu. Nggak sampai 3 menit, paling cuma 2,5 menit gitu. Nah, si host atau presenter atau yang disebut anchor tadi, dia harus menginformasikan itu gitu ya, menginformasikan yang hanya sepersekian second itu bisa dipahami dan menarik gitu. Orang tetap ngelihat itu. Pertama, menariknya berarti dari cara menyampaikannya, dari wajahnya yang juga apa namanya enak dilihat gitu, atau kamera face lah. Ya. Itu wajahnya yang kamera face, tata busana yang sopan, cara ngucapinnya yang baik, delivery ke masyarakatnya juga bisa kena gitu. Yang hanya sepersekian second gitu. Nah, nanti setelah itu beritanya tampil, kemudian diisi dengan narasi yang belum tentu dari si presenternya kan, gitu ya. Kan karena ada naratornya, karena ada narator sendiri atau voice over sendiri. Tetapi kalau yang berita yang sifatnya VO, ya, VOSOT itu biasanya dibaca oleh presenter. Tahu ya, format berita ada VO, ada VOSOT, ada LOT, bisa tahu semua ya, anak-anak broadcast. Format berita ada tahu? Halo? Safira bisa tahu? Safira, Ririn, Wisnu? Format berita ada VO, voice over, SOT, sound on tape, VO, ada LOT, live on tape. Sudah belajar toh? Oh, belum? Semester 7? Belum? Apa? Yang apa sih, voice over shoot gitu nggak sih, paket gitu, package, betul. gitu. Itu waktu itu di mata kuliah apa Kak Anda belajar itu? Aduh, lupa Pak, apa ya? Ya, jadi ada yang sifatnya paket, sifat lagi. Ada formatnya paket, ada yang VO, ada VOSOT, ada live on tape, ada macam-macam tuh yang di telepon gitu, talk live by phone gitu ya, live by phone. Nah itu biasanya kalau ketiga VOSOT itu diminta biasanya si hostnya pertama dia membawa intronya gitu ya, kemudian pas masuk itu hanya gambar saja, si presenter udah langsung bisa, atau si anchor itu langsung bisa membacakan langsung gitu, jadi nggak ada naratornya gitu. Nah itu kemampuan dari seorang anchor, makanya anchor itu disebut jangkar. Ketika ada sesuatu itu dia langsung bisa nutup itu gitu ya, dia langsung bisa nutup. Kemudian jangan salah, kata-kata yang dimintanya itu kata-kata bukan yang santai loh ya. Kalau yang santai kan gampang, tiba-tiba ada berita bela sungkawa misalnya, Menteri A meninggal misalnya, itu kalau host-host yang kayak di musik atau di mana atau yang sifatnya santai gitu kayak host dahsyat misalnya, dia cuma ngomong kami baru mendengar kabar bahwa Bapak Menteri ini meninggal, jadi kami berturut berduka cita dari ini misalnya kan gitu ya. Tapi kalau di host itu dia langsung harus bisa mengabarkan, selamat siang pemirsa, kami informasikan bahwa itu, jadi kata-katanya itu dia harus agak baku gitu dan menunjukkan profesionalitas. Jadi selamat siang pemirsa, pada pukul sekian gitu ya, Menteri PUPR misalnya dilarikan ke rumah sakit misalnya. Jadi kata-kata itu udah harus bisa terkonsep. Nah, kalau ada kesempatan seorang penulis naskah gitu menulis naskahnya, jadi kan kalau saya dalam struktur sebuah media massa ada produser ya, ada produser kreatif gitu, kemudian ada koordinator liputan, berikutnya ada presenter kan yang paling depan tuh atau anchor itu. Nah, kalau ada kesempatan si produser bantu nulis, ngetik gitu, itu si
anchor itu tinggal mempresent aja, tinggal membacakan aja, itu enak gitu. Tapi kalau tidak ada itu dan waktunya harus cepat dan harus diinfokan, kemudian langsung dilemparkan begitu saya kepada presenter atau kepada si anchor itu. Nah, itu kecepatan itu, kata-kata itu harus bisa dengan langsung rapih, tertata dan tersusun dan sistematik. Nah, itu PR-nya, makanya disebutnya anchor gitu ya. Jadi itu perbedaan istilah nih, perbedaan istilah. Kayak dia ketika ditawarkan itu dia harus bisa cepat otaknya, kemudian menyusun kata-kata yang baku dan sistematik. Ketika 1 detik saja ada peristiwa tertentu kemudian dilempar ke si presenter. Nah, ini menariknya ya, makanya disebutnya anchor gitu. Dan Anda pasti tahu seorang anchor atau news presenter gitu ya, yang kita biasa kenal sebagai news presenter. Mereka tidak ke lapangan kan, tetapi dituntut untuk bisa memahami masalah yang ada di lapangan gitu. Dituntut bisa memahami apa yang ada di karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari jurnalis tersebut gitu ya. Bagian dari jurnalis professional journalism gitu. Nah, jadi dengan dia memahami, dia membaca dulu itunya segala macam, yang hanya informasinya itu cuma 3 paragraf atau 4 paragraf kalau di TV ya. Kalau di TV itu cuma 3-4 paragraf. Dan itu dia sampaikan kemudian seolah dia itu bisa memahami secara detail. Nah, ini pentingnya dia berkomunikasi, bukan berkomunikasi ya, dia memahami informasi gitu ya, memahami informasi, dan dia bisa memiliki gambaran yang luas dari informasi yang cuma sedikit itu disampaikan. Nah, itu makanya disebut anchor di situ ya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk dia bisa mentransfer informasi dan menggambarkan kondisi yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh reporter yang ke lapangan. Itu dia. Itu disebut anchor. Itu berikutnya presenter. Jadi kalau istilah presenter, teman-teman semua semua presenter itu artinya yang mempersembahkan, gitu ya, yang mempersembahkan. Nah, presenter itu artinya akhirnya adalah penengah dari yang memproduksi informasi, gitu ya. Kemudian dia yang menyampaikannya kepada orang banyak, gitu. Nah, itu di semua lini. Di news disebutnya presenter, non news juga presenter juga, gitu. Jadi apapun itu sebenarnya bisa disebut sebagai presenter. Tapi begini, presenter akhirnya melekat biasanya kepada informasi-informasi yang non news gitu ya, atau program-program yang non news, yang misalnya kayak Dahsyat, program kalau misalnya Anda nonton Dahsyat, Anda nonton nonton talk show, itu biasanya disebut presenter karena mereka yang mempersembahkan. Sekali lagi, present based on dari kata present, menghadiahkan, hadiah atau menghadiahkan. Nah, dia memberikan sesuatu kepada orang lain gitu ya. Jadi mempersembahkan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu istilah presenter. Selanjutnya ada announcer. Announcer ini penyiar gitu ya. Penyiar biasanya lebih melekat kepada radio gitu ya. Radio, announcer. TV juga sebenarnya dia juga announcer yang menyiarkan gitu ya. Jadi based on kata siaran. Nah, ini announcer. Biasanya melekat kepada radio, dan karakter radio dengan karakter TV ini amat sangat sedikit berbeda. TV itu hanya TV itu single what do you call it? Satu arah ya. One direct flow sebutannya. Nah, radio juga sama. Tetapi radio itu kenapa kok presenter di radio atau announcer di radio gitu ya, announcer di radio kok dia lebih banyak ngomongnya gitu, karena presenter di radio itu dituntut untuk menyampaikan kemudian mampu membuat sebuah gambaran yang sama gitu. Misalnya saya menjelaskan sesuatu kepada Dita gitu ya, Dita adalah pendengar radio saya gitu,
Nah, saya ngelawak dan itu bisa nyampe ke Dita, itu gambarannya harus sama. Kekuatan dari TV gitu ya, kekuatan dari TV dia memiliki visual. Jadi ketika ada diinfokan tabrakan, oh gambarnya ada tabrakannya seperti itu. Nah kalau di radio kita nyampaikan ada kasus tabrakan dan segala macam, itu tidak terbayangkan gambarannya seperti apa. Makanya kemampuan orang-orang yang di radio yaitu mampu membuat deskripsi lebih banyak gitu ya, deskripsi lebih banyak, mampu menggambarkan sesuatu gitu ya, termasuk juga kalau ada sedikit lawakan-lawakannya dengan menggunakan twist-twist gitu ya. Nah ini makanya kalau kita lihat orang yang biasa dulunya di radio ngomongnya itu nggak pernah mati kata gitu, terus saja. Salah satunya kalau Anda lihat kayak Ronald Surapraja gitu ya, Ronald Surapraja, ada siapa namanya, Desta juga termasuk gitu ya. Tapi Desta based on-nya musician, dia musician yang suka nongkrong, kemudian masuk ke dalam radio. Jadi bedanya kayak gitu. Atau Anda pernah nonton siapa ya, Ari Daging, mungkin Anda kenal atau tidak, saya nggak tahu. Ada Ari Daging, mudah-mudahan Anda kenal, itu orang yang juga jago. Indy Barens, kalau Anda pernah tahu seorang Indy Barens. Dan yang kalau zaman kekinian mungkin Anda mengenalnya Danang Darto ya. Danang Darto itu dari radio kemudian pindah ke TV, dan di TV makanya Anda lihat tuh tektokannya banyak banget, ngomong terus gitu ya. Dan ketika ada the comments, saya bisa pahami, oh ini orang dari radio, ngomongnya banyak, ininya terus, apapun bisa dikomenin, dari satu hal itu bisa dikomenin banyak banget gitu ya. Itu announcer lekat kepada radio karena tuntutan mampu menggambarkan sesuatu yang memang tidak ada gambarnya gitu, tidak ada gambarnya. Selanjutnya ada Master of Ceremony. Master of Ceremony itu ini agak berbeda ya. Master of Ceremony lebih kepada sebuah kegiatan-kegiatan acara gitu ya. Acara wedding pakai MC. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya protokoler itu sebutnya MC, Master of Ceremony. Jadi ada sebuah seremonial, ada sebuah seremoni di sebuah upacara atau di sebuah perhelatan-perhelatan tertentu, dia harus menguasai dia harus menguasai acara-acara yang ada di dalam perhelatan tersebut atau dalam event itu, gitu ya. Nah, dia mampu membuat menyampaikan itu dengan baik, termasuk susunan acara yang sudah disusun oleh panitia, gitu ya. Kemudian menyampaikannya. Kemudian karena ini pentingnya, ketika dia disebut master of ceremony, itu nggak cuma dia menyampaikan sesuatu, dia sudah harus bisa memahami apa runtutan-runtutannya. Apabila ada runtutan yang tiba-tiba tergeser gitu ya, tiba-tiba tidak sesuai dengan runtutannya, dia harus segera covering gitu ya, segera covering bagaimana ini bisa tetap runtut. Misalnya perhelatan yang kecil aja, misalnya Agustusan gitu ya. Misalnya yang tadinya harusnya dari acara nyanyi-nyanyi, kemudian makan, kemudian pindah dari makan-makan terus nyanyi-nyanyi. Nah itu bagaimana setelah orang makan kemudian melihat nyanyi itu bisa santai gitu. Bisa tetap santai, bisa tetap menikmati, bisa tetap itu. Ini kemampuan Master of Ceremony itu menjadi PR nih di sini. Dia harus bisa membuat segala semuanya tetap berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan target yang disyaratkan. Nah itu makanya Master of Ceremony atau MC melekat kepada sebuah perhelatan yang sifatnya protokoler. Selanjutnya ada host. Nah, host ini istilah dari tuan rumah ya. Istilah host itu juga saya baru mengenal di tahun-tahun masuk ke tahun 2000. Dahulu tuh sebutannya presenter gitu ya. Nah ini sebutannya host. Jadi
Nah, host ini lebih banyak melekat ke acara-acara program talk show. Jadi diibaratkan, makanya kalau di dalam talk show itu settingannya kayak sebuah rumah gitu ya. Kemudian ada tamu masuk gitu, tamu kemudian dijamu, kemudian dia ngobrol gitu ya. Nah, itu ibaratnya orang mampir ke rumah, kemudian jadi Anda melayani tamu di situ. Itu host gitu ya. Nah, maka dari itu semuanya yang host itu gitu ya, host itu mampu membuat tamunya itu nyaman, senyaman-nyaman mungkin gitu. Jadi ngobrol itu seperti nggak diwawancarai, bukan interview gitu. Jadi dia bukan interview, dia membuat orang itu supaya bisa nyaman. Makanya itu disebutnya host gitu. Nempelnya lebih banyak ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya talk show atau kayak wawancara gitu, tapi dibuat seasik mungkin gitu. Ya. Jadi sudah bisa dipahami ya perbedaan antara ini ya. Halo semuanya, bisa diaktifkan videonya lagi. Jadi bisa dipahami ya perbedaan antara announcer, berikutnya ada presenter, ada apa namanya tadi, ada host dan lain-lain. Nah, saya harapkan teman-teman bisa tahu tuh perbedaan-perbedaan itu. Jadi nggak simple sebenarnya, mirip-mirip semuanya dan hampir sama, betul. Tapi terkadang sedikit aja kita bedakan itu menjadi beda gitu ya. Sama kayak misalnya apa bedanya guru sama dosen gitu. Apa bedanya guru sama dosen? Sama gitu. Sama sebenarnya, sama-sama. Apa bedanya guru, train, ini ya, bedanya lecture, teacher, trainer. Tiga hal itu sama. Tapi lecture itu dia memberikan informasi kepada mahasiswa itu. Perbedaan siswa dan mahasiswa itu dianggap sudah banyak mengetahui sesuatu hal. Makanya disebut maha. Dosen itu makanya disebutnya maha guru. Gitu, dia lebih banyak menguasai terkait bidangnya itu. Gitu. Ya, terkait bidangnya tersebut gitu. Nah, guru lebih kepada educate gitu ya. Dia kayak guru itu is not only transferring knowledge, dia nggak cuma transferring knowledge, dia harus mendidik siswanya gitu ya. Dia harus mendidik siswanya, paham ya? Mendidik siswanya itu udah kayak anak sama murid, ayah sama anaknya gitu, atau ibu sama anaknya gitu ya. Jadi dididik, berarti dibina mentalnya, itunya segala macam gitu. Jadi bukan only transferring knowledge, tapi kalau dosen cukup transferring knowledge karena apa? Karena yang dihadapinya adalah mahasiswa gitu. Transferring knowledge is enough gitu. Misalnya saya cuma nyampain ABCD, setelah itu so you have to learn, kamu harus cari sendiri sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi itu perbedaan. Jadi kemudian dosen itu memiliki kegiatan-kegiatan lain adalah penelitian yang memang harus dilakukan gitu. Itu dosen ya. Untuk apa? Mengembangkan bidangnya dia. Nah, itu dosen. Nah, pelatih adalah spesifik, dia dengan keahlian tertentu, melatih untuk kompetisi biasanya, untuk to achieve goal gitu ya. Sebuah kompetensi untuk meraih orang bisa tertentu gitu ya. Nah, itu pelatih gitu. Nah, pelatih juga membahas terkait tentang membina mental seseorang juga gitu, untuk suatu hal tertentu ya, specific details gitu ya. Specific details orang bisa menguasai itu, kemudian mampu berkompetisi dalam hal itu gitu. Nah, itu pelatih. This is the difference between trainer, teacher, and lecturer gitu ya. Kegiatannya sama, tapi ada sedikit bumbu-bumbu yang menjadi perbedaan. Oke.
Ya, ada pertanyaan sampai sini terkait itu? Atau sudah dirasa cukup? Kalau dirasa cukup, sedikit saya kasih tahu, ini karena materinya adalah tanggung jawab penyiar ya. Ini kelihatan ya, ini saya materinya. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, ini menghindari demam mic, demam mikrofon. Sang penyiar tidak boleh terlalu percaya diri, duduk dengan posisi yang baik, posisi duduk yang rileks, banyak berlatih berbicara di depan. Demam mic ini ada sebenarnya gini ya. Ini tips-tips Anda ikutin atau tidak terserah. Kata kuncinya orang bisa demam mic itu karena pertama dia nggak terbiasa. Kedua dia nggak ada isi dalam apa yang dia omongin. Yang ketiga dia tidak begitu memahami jalur acara. Apa sih yang mau disampaikan, jadi bingung gitu. Jadi nggak ada isinya gitu ya. Kemudian apa sih namanya, tidak memahami aturan apa sih langkah-langkah yang akan disampaikan gitu ya. Atau yang paling biasa tuh tidak terbiasa di depan publik. Nah ini PR-nya. Tapi kata kuncinya sebenarnya ini ya, bagi saya knowledge ya. Kalau sudah banyak isinya, otaknya banyak, pengalamannya banyak, ngomong apapun bisa gitu. Tinggal penguasaan panggung gitu. Jadi ini hal-hal yang kayak gini ini seorang penyiar tidak boleh terlalu percaya diri, duduk dengan posisi yang baik, rileks dan segala macam. Kata kuncinya adalah sudah tahu langkah-langkah yang mau dibicarakan, kemudian sudah memiliki isi di kepala gitu. Kemudian ini bagaimana mampu mengucapkannya. Ketika ingin mengucapkan sesuatu, kita memperhatikan hal ini gitu ya. 4 poin ini sehingga kita bisa lebih profesional gitu ya. Karena kalau kita ngomongin orang yang mampu berbicara, siapapun bisa gitu ya. Mampu berbicara dengan efektif itu hanya tertentu. Itu adalah seorang public speaker gitu ya. Public speaker itu orang-orang yang luar biasa. Nah ini untuk menghindari demam mic, kita bisa lihat dari posisi ini. Selanjutnya, tanggung jawab penyiar pertama memiliki kewajiban terhadap pemilik stasiun radio atau juga televisi. Kemudian memiliki kewajiban terhadap manajemen kepada pendengar radio atau televisi atau penonton televisi, pemirsa televisi, kepada pemegang saham dan juga pemasang iklan. Jadi kenapa presenter ini memiliki tanggung jawabnya lebih banyak juga ya gitu ya. Pertama dia harus melihat faktor bisnis dari sebuah ini ya, televisi atau radio ini gitu ya. Satu sisi dia juga harus memperhatikan sisi sosial masyarakat gitu ya. Kalau misalnya, makanya presenter harus bisa menempatkan diri dari pakaiannya yang tepat gitu ya. Kalau news presenter sih aman, atau news anchor itu aman, dia menggunakan pakaian yang rapi gitu ya, enak dilihat itu, kemudian menyampaikannya memang secara sistematis. Tapi kalau misalnya program-program yang sifatnya apa namanya, yang sifatnya santai gitu ya, itu diharapkan tidak salah memilih kostum gitu, tidak salah memilih kostum gitu ya. Kemudian target goals-nya kemana, apakah anak muda atau siapa, itu juga menjadi penting. Jadi makanya tidak sedikit gitu ya, tidak sedikit seorang penyiar atau seorang presenter atau host dan segala macam, dia memiliki make up sendiri, dia memiliki bahkan make up artis sendiri gitu ya, memiliki apa namanya, baju wardrobe sendiri gitu ya. Jadi tidak sedikit itu, karena apa? Untuk bisa kadang kan wardrobe yang ada di mana, yang dimiliki oleh stasiun TV itu juga terbatas, tergantung sponsor
gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak itu. Kemudian juga kadang ya bagusnya standar aja di TV, tampilannya nggak wow misalnya. Nah dia butuh yang wow tapi juga bisa adem dilihatnya, misalnya masyarakat yang susah misalnya karena ini ditonton oleh orang banyak gitu ya, itu juga ngelihatnya nggak yang mewah banget gitu ya tampilannya gitu, tapi cukup berkelas dilihat oleh dipandang mata masyarakat gitu. Itu ini kepentingannya gitu ya. Berikutnya, penyiar harus dapat memberikan apa yang harus mereka sampaikan dengan antusias dan penuh keyakinan. Nah ini antusias, jadi menyampaikan sesuatunya benar-benar dengan clearance gitu ya, jelas gitu ya. Kemudian ada semangat di dalam menyajikannya. Sekali lagi memiliki semangat. Nah kalau nggak ada semangat ini yang akan membuat sebuah program drop atau kurang bagus ya. Selanjutnya, penyiar harus dapat menjaga semua perangkat siarnya. Alat-alat yang ada di itunya juga sebenarnya sudah ada tim equipment sebenarnya. Tapi satu sisi kadang misalnya ada mic, ada apa dan segala macam, jangan sampai mic itu tiba-tiba rusak. Jadi dia juga harus memeriksa itu dengan baik gitu ya. Memeriksa peralatan itu juga dengan baik. Itu yang sekitar dia saja gitu ya. Yang memang menempel pada dia gitu ya. Selanjutnya, penyiar harus dapat menyuguhkan segala informasi dan hiburan dengan sikap positif. Nah itu tadi semua. Kenapa positif? Supaya membangun citra image dari sebuah perusahaan juga. Ketika dia menyampaikan itu dengan gaya seadanya dan macam sembarangan gitu, sembrono, gitu ya, sehingga nilainya negatif ke dianya, negatif juga kepada ke TV tersebut karena kepada program tersebut gitu ya. Misalnya sama halnya ketika Anda menyajikan sebuah lawaknya itu lebih banyak ngomongin lawak-lawak yang berisi seks, image kita berarti lawakan yang kayak gitu itu nggak berkelas misalnya. Jadi citranya menjadi berubah. Oke. Setidaknya itu ya yang saya sampaikan terkait tanggung jawab penyiar. Selebihnya saya rasa tidak ada. Yang perlu Anda pentingkan terkait format ya, format berita. Mudah-mudahan pertemuan besok kita bisa bahas. Cukup sekian dari saya. Ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung terkait hal ini? Silakan. Pak, kalau perbedaannya host sama presenter apa sih, kan sama-sama mempersembahkan ya. Cuman kalau host mungkin bedanya apa gitu. Makasih. Tadi saya udah sampaikan ya, host itu layaknya kita itu host itu artinya tuan rumah. Host itu tuan rumah. Ya. Jadi makanya lebih banyak nempel di talk show gitu ya. Istilah host itu lebih banyak nempel di sebuah program talk show karena dia itu mempersilahkan tamunya gitu ya. Nanti ada tamu yang masuk ke program tersebut gitu biasanya. Itu kemudian menjamunya dengan layaknya dia pemilik rumah gitu. Layaknya pemilik rumah. Jadi ngobrolnya itu obrolan seperti seorang tuan rumah kepada tamu gitu. Ya. Presenter itu artinya sebenarnya yang mempersembahkan yang mempersembahkan acara aja. Itu presenter. Jadi dia itu sebenarnya nempel di mana-mana. Misalnya news anchor juga sama dengan news presenter, host juga sama sebenarnya artinya dengan presenter. Tetapi presenter itu kalau kita lihat maknanya sebenarnya lebih sedikit, artinya hanya mempersembahkan saja, gitu ya. Tapi kalau host itu artinya tuan rumah yang menjamu orang, kemudian sambil ngobrol. Anda pernah lihat kan di sebuah talk show itu orang itu ada minumannya, dikasih minumannya gitu ya, ada gimmick-gimmick di situ. Kalau Anda nonton Empat Mata kayak gitu.
Jadi gitu Dita. Ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada ya cukup di sini gitu. Jadi tidak perlu lama-lama gitu. Nanti apa namanya, pertemuan kelima, pertemuan keenam, mungkin pertemuan kelima, keenam ya kita tetap online. Nanti saya akan informasikan lagi, gitu ya. Tapi yang jelas setelah itu setelah pertemuan UTS itu Anda tugas terus ya, tugas gitu ya. Nggak ada, hampir nggak ada materi. Gitu. Nanti makanya perlu ada dibagi kelompok. Nanti di pertemuan ke-6 kita bahas itu. Atau pertemuan ke-7. Baik, teman-teman semua, ada tugas untuk Anda. Tugasnya adalah Anda membuat sebuah daftar pertanyaan, ya, membuat daftar pertanyaan plus jawabannya ya, plus jawabannya. Terkait apa? Terkait program acara yang ada presenternya ya. Program acara yang ada presenter, baik itu news, baik itu. Kemudian Anda juga boleh menulis pertanyaan terkait siapa presenter program A atau program B, gitu. Baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Jadi pertanyaan atau pertanyaan plus jawabannya ya. Nanti saya buat di Google Form, misalnya kayak gini ya, misalnya kayak gini. Adik kakak ini dua-duanya adalah orang Palembang, gitu ya. Adik kakak ini dilahirkan di Palembang dan dua-duanya merupakan sebuah orang public speaker yang hebat. Salah satunya pernah dinobatkan sebagai Raja Kuis di Indonesia. Salah satunya pernah dinobatkan sebagai Raja Kuis di Indonesia. Kakaknya saat ini menjabat sebagai seorang diplomat, ya, diplomat di New Zealand, ya, dan di New Zealand. Siapakah mereka? Tantowi Yahya dan Tantowi dan Helmi Yahya. Wow, that's great ya. Ada Tantowi Yahya dan Helmi Yahya. Itu dia. Itu satu. Nah, kemudian kita bisa buat lagi pertanyaan. Program ini pernah dijalankan oleh Helmi Yahya. Program ini pernah dijalankan oleh Tantowi Yahya. Menampilkan 100 wanita cantik membawa koper, gitu ya. Di dalam koper tersebut adalah uang. Apakah program tersebut? Wants to be a millionaire, Pak. Oke, who wants to be a millionaire? Jadi hal-hal itu yang terkait ini ya, terkait itu baik kita pertanyaan kepada who-nya, kepada siapa, apa, bagaimana dan kapan juga boleh, gitu ya. Nah itu buat 5 pertanyaan saja. Kenapa 5? Karena saya nempel dari who, when, who, where, whom, gitu ya. When, why, gitu ya. Jadi hal itu yang Anda bisa buat. Nah, ini PR. Anda buat itu. Nanti saya kasih Google Form. Google Form-nya Anda isi. Kemudian langsung jawab sendiri. Bisa dipahami nih? Bisa. Berarti boleh acara luar kan Pak ya, kayak Jimmy Fallon. Boleh. That's Boleh. Jimmy. Ada siapa lagi? Eden ya atau siapa? Ellen. Yang dia seorang, oh itu banyak banget tuh Ellen. Ellen itu kan karena dia apa namanya, lesbian ya, dia seorang lesbian. Benar Pak. Oke, silakan diisi absensinya. Bagi yang belum isi absen ada di kolom chat. Tolong tidak disebarkan ke grup, gitu ya. Karena banyak yang dari grup tidak masuk. Oke, itu sudah saya kirimkan. Jatah waktunya mungkin sampai 12.45 untuk absensi. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.